Baik, saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Pemateri, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Sambritin MPD. Saudara-saudara mahasiswa baru yang sangat berbahagia, alhamdulillah baru saja kita mengikuti materi pertama yang dibawakan oleh langsung Ibu Rektor dan dipandu oleh Wakil Rektor 2. Dan pada kesempatan ini materi yang kita akan terima, yang akan dipaparkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik adalah Bapak Dr. Sambritin MPD, yaitu kegiatan akademik di Indonesia. Saya ulangi, kegiatan akademik di perguruan tinggi. Ini penting, saudara-saudara semua, untuk diikuti dan diperhatikan. Karena pada intinya ini bersentuhan langsung secara teknis kepada saudara-saudara mahasiswa. Jadi topik yang kegiatan akademik di perguruan tinggi. Untuk itu, karena pemateri kita berada di luar studio, yaitu ada di rumah, maka saya persilakan Bapak Pemateri untuk memaparkan materinya. Demikian, dan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kohos saya, kasih kohos. Ya, belum tembus ini Pak Warik 1. Kasih kohos. Ya, sudah Pak, sudah. Oh iya, baik. Sudah. Silakan Pak Warek. Sudah tayang? Sudah bisa kelihatan? Sudah Pak. Yang di 1000 sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, aman. Layarnya sudah? Sudah Pak. Sudah. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu pada saat ini atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita ini. Jadi ini semuanya bisa berjalan atas rahmat Allah dan kerjasama tim yang baik. Olehnya itu saya mengucapkan terima kasih pada yang pertama pemandu Pak Dr. Andes Ma'ruf. Insya Allah beliau ini adalah kandidat doktor. Tim yang bertugas keseluruhan, ya, Bapak dan Ibu pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton, mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan dampak yang baik, yang signifikan dalam upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran perguruan tinggi tentunya tidak bisa dipungkiri. Yang paling utama adalah meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang ditopang oleh peningkatan kemampuan akademik dan non-akademik. Materi yang akan saya sajikan pada kesempatan ini di PKK ini adalah kegiatan akademik di perguruan tinggi. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan selamat pada semua calon mahasiswa baru yang hari ini lulus di Universitas Muhammadiyah Buton di program studi yang diinginkan masing-masing.
Ini merupakan langkah awal, langkah yang pertama bagi saudara-saudara semua untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan kualitas masyarakat setelah Anda belajar nanti, dan harapannya bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, kalau tidak menopang pada peningkatan keimanan, maka apa yang kita miliki, yang kita punya itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sia-sia di akhirat kelak, kita tidak akan dapat apa-apa. Makanya tujuan pendidikan nasional yang paling pertama dicantumkan adalah meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi ini sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Rektor, Ibu Dr. Faude Al-Sarliani, SPMM. Jadi tidak perlu saya bahas yang ini. Pendidikan tinggi itu jenjang pendidikan setelah SMA dan sederajat. Nah, perguruan tinggi sudah juga dijelaskan tadi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, oleh Ibu Rektor, di kampus, di setiap perguruan tinggi, disiapkan 2 jenis kegiatan. Yang pertama, kegiatan akademik. Yang kedua, kegiatan non-akademik. Ya, 2 kegiatan ini yang dijalani oleh mahasiswa selama berada di perguruan tinggi. Yang mana itu kegiatan akademik? Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Yang kedua, ada kegiatan penelitian. Ada kegiatan penelitian. Yang ketiga, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apa itu pembelajaran? Proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Apakah harus satu tempat ada di kelas semuanya? Tidak harus. Ya, makanya dalam suatu lingkungan belajar. Saat ini kita berada dalam suasana yang tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa kita tatap muka langsung. Maka lingkungan belajar kita adalah lingkungan maya, atau lingkungan virtual, atau lingkungan jauh tempat tapi bisa bertemu dalam komunikasi. Ya, hanya muka tidak baku lihat langsung, tidak ketemu langsung. Tapi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita terima dari orang lain, kita bisa langsung terima. Itu juga namanya lingkungan dalam belajar. Yang kedua, kegiatan penelitian. Apa itu? Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah. Ya, jadi ada aturannya. Apakah setelah masuk sekolah, masuk kuliah langsung penelitian? Tidak juga. Yang harus dilakukan pertama adalah yang pertama tadi itu, pembelajaran. Ya, nanti kegiatan penelitian ini, kemudian kegiatan pengabdian pada masyarakat akan dijalani selama masa di kampus. Kalau penelitian khususnya difokuskan pada tugas akhir, kalau sudah mau selesai. Tapi di sela-sela perkuliahan, mahasiswa dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk melakukan penelitian. Dalam pembelajaran dibutuhkan dosen yang mengampu, namanya dosen yang mengajar. Dalam penelitian juga dibutuhkan dosen, ada dosen. Dalam pengabdian pada masyarakat
dibutuhkan dosen, pendamping. Ya, jadi semua kegiatan akademik yang ada di kampus dilakukan atas bimbingan dosen. Ya. Sebelum masuk ke ruang kuliah, harus melakukan penawaran mata kuliah atau memilih mata kuliah yang harus diikuti, yang harus dipelajari selama 1 semester. Ya, jadi mengajukan permohonan untuk mata kuliah tertentu atas persetujuan dosen, itu sudah mulai pembimbingan dosen namanya. Ya, jadi sebelum belajar, sebelum kuliah sudah didampingi oleh dosen. Tidak bisa sudah dinyatakan lulus terus langsung masuk kelas, tidak bisa begitu. Ya, ada proses yang harus dilewati. Ya, sudah beberapa yang melakukan proses penawaran mata kuliah namanya, atau menawar atau meminta persetujuan perkuliahan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa baru. Sudah beberapa. Ada juga yang belum. Apakah terlambat? Belum, saat ini belum terlambat. Nah, kegiatan akademik yang 3 tadi itu secara umum di universitas atau perguruan tinggi lain di Indonesia, di institut, di sekolah tinggi, di diploma, kegiatan perguruan diploma vokasi namanya. Di Universitas Muhammadiyah Buton ada tambahannya 1. Apa itu? Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini kegiatan ini terinclude di 3 tadi, karena maksimalin tujuan kita untuk mencapai kualitas SDM yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditopang dengan ini. Ya, hanya saja ini tidak ya, karena tadi terintegrasi di dalamnya, maka dia Kemuhammadiyahan Al-Islam itu masuk dalam mata kuliah, masuk dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam penelitian harus menerapkan etika-etika Al-Islam. Dalam kegiatan pengabdian juga begitu. Ya, ini merupakan penguat untuk mencapai tujuan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini, ya, selama kita di kampus, ya, jadi kuliah di kampus itu ada batas waktunya. Kegiatan akademik dan non-akademik itu hanya bisa kita jalani selama mahasiswa berada dalam masa studi. Ya, selama berada dalam masa studi. Kalau lewat masa studi tidak bisa, sudah tidak bisa menjalankan aktivitas itu. DO namanya, atau keluar. Berapa lama bisa berada di kampus? Hanya 7 tahun. 7 tahun saja paling lama. Lebih dari 7 tahun keluar. Lebih 1 hari keluar. Ya, maka jangan lama-lama di kampus. Bagaimana caranya? Ya, belajar yang baik. Ya, kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, diperbaiki cepat. Kalau ada tugas dari dosen, diselesaikan cepat, diselesaikan dengan baik. Kuliah, belajar di kampus berbeda dengan kita belajar di SMA. Di SMA kita senantiasa dipandu dengan sangat cermat oleh guru kita. Kalau di kampus, kadang-kadang dosen hanya memberikan materi kuliah, menyajikan materi kuliah baik di kelas maupun di lewat dunia maya yang harus dilakukan sekarang. Setelah itu, tugas pendalaman materi, kemudian penguatan materi, pemahaman mahasiswa harus dicari sendiri oleh mahasiswa. Supaya bagus bagaimana caranya? Ya, rajin membaca, rajin berdiskusi dengan temannya. Ya, sekarang ini untuk membaca kita sudah banyak referensi. Di internet ada, di internet sangat banyak, perpustakaan online ada. Kemudian di kampus juga disiapkan perpustakaan.
Disiapkan juga ruang kuliah di sana untuk berdiskusi bisa. Ada aula yang besar di tempat pendaftaran itu. Itu bisa dipakai untuk diskusi. Jadi selama kuliah supaya waktu tidak lebih dari 7 tahun, jangan sia-siakan waktu untuk berdiskusi, untuk membahas, untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kegiatan perkuliahan di kampus, ya, di kampus diselenggarakan tadi sudah saya sampaikan di awal, bisa tetap muka langsung di kelas kalau keadaan normal, tapi kalau keadaan tidak normal maka dilakukan menggunakan jalur virtual atau menggunakan jalur online. Nah, perkuliahan itu ada teori, sifatnya ada praktik. Ya, ada teori, ada praktik. Praktik ada di lapangan luas, di umum, di sekolah misalnya kalau keguruan, kemudian di tempat-tempat, di kantor-kantor atau di tempat-tempat yang lain, ada di laboratorium praktikum. Ya, jadi ada teori dipelajari langsung melalui dosen pengampu, ada praktikum yang dibimbing oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing. Ketika berada di lapangan, kalau bukan di laboratorium, ada juga pendamping yang lain dari tempat kita melakukan praktikum. Itu pembelajaran. Kemudian kegiatan penelitian, akademik penelitian, tadi saya sudah sampaikan juga, berhubungan dengan tugas akhir, skripsi utamanya. Yang bukan skripsi itu tambahan penguatan-penguatan. Ya, dan ini yang non skripsi ini tidak masuk di akademik sebenarnya. Kemudian yang namanya belajar pasti diuji. Kenapa diuji? Supaya ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Untuk mengukur keberhasilan. Ya, ada ujian teori, ada ujian praktikum, ada ujian hasil penelitian, ada ujian skripsi. Itu nanti akan dilewati selama paling lama 7 tahun. Yang paling bagus selesai berapa lama? Ya sekitar 4 tahun saja. 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 10 bulan itu paling bagus. Kegiatan pembelajaran didampingi oleh dosen. Siapa dosen? Apakah sama dengan guru? Kurang lebih sama, tapi ada bedanya. Ya, ada kewajiban meneliti dosen, ada kewajiban menyebarluaskan ilmu pengetahuan di masyarakat, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu harus dilakukan oleh dosen. Jadi tugas dosen itu lebih berat dibandingkan guru kita di SMA, SMP, SD, TK. Ya, sehingga kadang-kadang waktu dosen itu banyak tersita juga di lapangan dalam menyelesaikan penelitiannya, menyelesaikan pengabdiannya. Ya. Maka dosen itu tidak selalu berkantor di kampus, tidak selalu ada di kampus. Sehingga kalau ada kebutuhan dengan dosen, ya, kalau ada kebutuhan mahasiswa dengan dosen, perlu ada komunikasi dulu. Ya, menyampaikan maksudnya, misalnya lewat SMS. Ya, mohon maaf Pak, Ibu, saya atas nama ini, prodi ini, ingin berkonsultasi tentang ini. Ya, bagusnya jangan langsung menelpon, karena kadang-kadang dosen sementara sibuk, sementara rapat, dan sebagainya. Jadi yang bagus, WA dulu, SMS dulu, ya, dengan bahasa yang sopan, yang santun, ya, yang tidak, kecuali memang tergesa-gesa, terburu-buru, ya bisalah menggunakan bahasa yang agak tergesa-gesa untuk segera diselesaikan. Dalam pembelajaran kita di kampus menggunakan sistem satuan kredit semester, pakai SKS namanya. Iya, pakai SKS. Mulai dari penawaran yang lalu, kalau yang sudah menawar, sudah kelihatan berapa SKS. Ya, dipilih
khusus di semester 1 dan semester 2, pilihan SKS, pilihan mata kuliah sudah wajib diambil semua dari yang ditentukan. Ya, misalnya ada 20 SKS yang ditentukan semester 1, itu wajib diambil. Di semester 2 juga begitu. Ya. Kalau tidak sesuai dengan itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Nanti dosen penasihat akademik atau dosen wali tidak akan memberikan persetujuan terhadap mata kuliah yang tidak sesuai. Ya, nanti disiakat itu. Mata kuliah yang diprogramkan itu diselesaikan dalam 1 semester. 1 semester itu berapa lamanya? Secara dalam hitungan bulan, 6 bulan. Ya. Tapi kegiatan pembelajaran itu berlangsung kurang lebih 4 bulan atau 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan, baik tatap muka langsung maupun melalui bukan tatap muka langsung. 16 kali pertemuan. Berarti 16 minggu, kurang lebih 4 bulan. Jadi 6 bulan itu 1 semester sudah termasuk dengan keluarnya nilai. Ya. Dengan sistem SKS yang kita miliki, yang kita terapkan, maka mahasiswa yang bagus menata waktunya untuk belajar bisa cepat selesai. Tapi kalau mahasiswa yang banyak membuang waktunya, banyak yang bersantai-santai, bisa saja dia sampai 7 tahun. Apa resikonya kalau lama di kampus? Yang pertama, membayar SPP semakin lama, berarti semakin lama, semakin banyak yang disetor di kampus. Ya. Apakah kampus senang kalau lama begitu? Kampus tidak senang. Yang paling disukai oleh kampus adalah mahasiswa selesai kurang lebih 4 tahun. Ya, tapi kan banyak dapat uang, tidak begitu. Ya. Yang diinginkan adalah mahasiswa cepat selesai, cepat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya. Cepat selesai, cepat bekerja. Jadi jangan berlama-lama, kan 7 tahun bisa. Ya, kalau merencanakan 7 tahun, jangan-jangan menjelang akhir kita mengalami hambatan. Sakit misalnya atau apa, waktu sudah mengejar, akhirnya bisa DO, bisa drop out kita. Ya, sistem SKS yang kita terapkan minimal 144, itu wajib diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi minimal 144 tergantung pada kurikulum di program studi masing-masing. Minimalnya 144, paling banyak 156. Tapi umumnya kurikulum kita 144, 45, 46, 150 paling banyak. Ya, di kisaran itu saja. Bentuk perkuliahannya, bentuk pembelajarannya ada kuliah, ada tutorial, ada seminar, praktikum sudah tadi saya sudah jelaskan, ada penelitian. Ya, ini penelitian yang tadi yang non skripsi ya mungkin saja dilakukan, diberikan oleh dosen. Ada magang, ada wirausaha, ada bentuk lain untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, pembelajaran kita laksanakan ada dua tempat kalau kita menganggapnya sebagai tempat. Di dalam program studi dan di luar program studi. Sekarang namanya, kalau yang di luar program studi ini namanya program kampus merdeka. Ya, merdeka belajar. Ya, kalau dalam program studi semester 1, semester 2 sampai semester 4 wajib belajar di program studi masing-masing. Di semester 5, semester 6, semester 7 boleh kuliah di luar program studi. Ya, apakah pindah program studi? Tidak, bukan pindah program studi. Tapi diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studinya untuk menyelesaikan mata kuliah di program studinya. Jadi mata kuliah yang dikuliahkan di luar program studi adalah mata kuliah yang ada di program studi itu. Ya, tapi di program studi luar atau di kampus lain lebih bagus, ya, lebih bagus sehingga kemampuan mahasiswa bisa lebih tinggi yang diperoleh
dibandingkan kuliah di program studinya sendiri. Kuliah di luar program studi, baik di kampus sendiri, program studi yang lain, misalnya mahasiswa program studi agribisnis itu bisa kuliah di program studi biologi, ya bisa kuliah di sana, atau mahasiswa yang lainnya. Tidak bersifat wajib, ya. Jadi mahasiswa boleh menawarkan diri, ya sebaiknya ikut, ya supaya ada perubahan suasana, ya. Bisa kuliah di kampus lain, ya. Bisa kuliah di industri, ya. Ada penilaian yang diterapkan, ya. Ada penilaian terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, ya. Halo? Halo, Direktur? Oh ya, saya lihat dulu. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Ya, penilaian dilakukan melalui observasi, melalui ujian, melalui tugas-tugas, dan sebagainya. Ya. Siapa yang lakukan penilaian? Ya, dosen. Yang pertama dosen yang mengampu atau yang mendampingi mahasiswa. Yang kedua, dosen lain yang sesama timnya. Yang ketiga, orang lain yang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan mahasiswa. Kalau kuliah di luar kampus berarti ada yang lain yang terlibat dalam pemberian nilai. Ya, kalau misalnya kuliahnya di industri, maka yang menilai adalah yang di industri itu. Waktunya Pak Warek. Ya, ya. Ya. Baik, waktunya 8 menit lagi. Iya. Nilainya ini, nilainya bukan 0 sampai 100, tapi nilainya 0 sampai 4. Ya, jadi nilai kita di kampus itu hanya 5 kategori, 0, 1, 2, 3, 4. Usahakan mendapat nilai paling rendah B, paling rendah 3 nilainya. Kenapa harus paling rendah B? Kalau nilainya di bawah B, maka kemungkinan untuk belajar lebih lama, untuk sampai di 7 tahun sangat mungkin. Ya, karena kita menawar, kita memprogramkan mata kuliah mulai dari semester 3 tergantung pada IP kita, IP-nya mahasiswa. Kalau IP-nya rendah, yang bisa diberikan izin untuk dikuliahkan juga hanya sedikit. Ya. Skripsi ini tugas akhir, biar nanti akan diketahui, akan dipahami sambil berjalannya waktu. Kemudian selama kuliah, kalau ada hambatan boleh cuti, tapi tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan pernah cuti. Ya, karena 7 tahun tadi itu sudah termasuk waktu cuti. Ya, jangan cuti sebaiknya. Ya, cuti itu kecuali sangat mendesak dan sangat tidak bisa dihindari. Itu saja materi yang saya sajikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tuntunan penuntun untuk menyelesaikan studi, menyelesaikan semua kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Buton dengan baik sehingga tidak terlambat, ya. Makin lama di kampus kasihan orang tua harus bayar SPP terus, ya. Kasihan yang biayai kita, orang tua atau kita sendiri juga yang kerja, habis uang kita, habis waktu hanya untuk berurusan dengan studi. Demikian apa yang saya sajikan, saya kembalikan pada Pak Ma'ruf, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton selaku pemandu pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, dimanapun berada, bahwa materi kegiatan akademik di perguruan tinggi jelas, paparannya jelas, yang dibawakan langsung oleh Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Samiruddin MPD. Nah, lalu kemudian yang perlu saya pertegas bahwa di kondisi pandemi, Indonesia dalam darurat
COVID-19 hari ini sampai hari ini, bukannya Indonesia, tidak ada perguruan tinggi diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, baik dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun dari peraturan pemerintah maupun Satgas COVID-19 untuk Kota Bau-Bau. Tapi namun demikian tetap kita berdoa, mudah-mudahan waktu yang akan kita diberikan sampai bulan 12 Desember, mudah-mudahan di situ akan bebas, lalu kemudian kita masuk pembelajaran tatap muka seperti biasa. Oleh karena itu, kepada Ibu Lia kami persilakan untuk memandu materi selanjutnya, dan mari kita tutup sama-sama materi kita pada kegiatan ini, yaitu materi kegiatan akademik di perguruan tinggi, dan kami ucapkan kepada Bapak Dr. Samridin MPD selaku Wakil Rektor 1 yang sudah memaparkan materi ini begitu jelas dan terangkum seluruh sudut-sudut poin-poin yang ada. Dan mari kita akhiri materi kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.